Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hamzah Pansuri, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Pendidikan itu harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidikan tersebut hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh dalam masyarakat, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk pencapaiannya. Pendidikan dapat menjadi ruang pelatihan dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Dasar pendidikan yang kedua adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentuk watak individual. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dasar pemikiran yang keempat, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student centered learning menjadi pendekatan wajib dalam konsep pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara.
mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student central learning harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, gaya belajarnya. Siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memahami dan mempelajari konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam program pendidikan guru penggerak, saya merasa bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan kaidah pembelajaran sebagaimana amanat yang tertuang dalam kurikulum saat itu. Pembelajaran yang sering saya lakukan sifatnya satu arah, di mana saya sebagai guru saat itu paling banyak mengambil peran dalam pembelajaran. Murid posisinya hanya sebagai pendengar yang pasif. Saya belum menyadari karena saya merasa bahwa itu adalah hak guru tanpa tahu kebutuhan dari masing-masing murid. Peristiwa itu terjadi sepanjang pembelajaran berlangsung. Setiap kali pembelajaran berakhir, tidak ada evaluasi pembelajaran yang saya lakukan, dan saya merasa itu normal dan biasa. Tak ada pertanyaan atau respon dari anak-anak. Mereka seperti mati dan tak hangat. Dulu saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru yang harus ditaati apa saja titahnya. Saya guru kalian yang jauh lebih paham dengan kalian. Kemudian untuk mengetahui apakah murid-murid saya memahami penjelasan saya, maka tugas pun saya berikan dan mengharuskannya untuk dikerjakan tanpa mengetahui kemampuan masing-masing murid. Ada beberapa paradigma lama yang sangat mempengaruhi konsep pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama, seringkali saya memposisikan siswa sebagai objek pembelajaran, padahal siswa saya adalah manusia yang dinamis, tumbuh sesuai dengan kodratnya, memiliki daya cipta dan dapat berkembang. Kemudian yang kedua, dalam aktivitas pembelajaran, seringkali saya mendominasi siswa menerima pengetahuan secara pasif. Transfer ilmu pengetahuan tanpa melewati suatu proses terciptanya rekonstruksi konsep dan prinsip yang ada, menjadikan peserta didik bersifat pasif menerima ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan yang terdiri dari berbagai konsep dan prinsip, bagaikan pajangan yang membelenggu peserta didik menghabiskan waktu tanpa makna. Kemudian pada sisi yang lain, ketika memberikan hukuman fisik, seringkali saya jadikan alasan agar anak menjadi lebih baik. Setelah mempelajari modul 1.1 hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah saya memahami dan mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat program pendidikan guru penggerak tentang pendidikan, saya baru menyadari bahwa siswa saya posisinya sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Sebagai subjek, siswa itu harus mampu berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan perkembangan, baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian setelah mempelajari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Saya hanya penuntut dan petugas dalam pendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan, agar anak mampu berpikir kritis, bisa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Untuk memperluas potensi yang mereka miliki, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, berikan ruang, kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya
agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya percaya dengan memberikan hukum fisik bisa jadi alasan agar anak menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya, anak justru merasa kehilangan ketenangan dan kedamaiannya, bahkan anak merasa dibuntuti oleh rasa takutnya. Lalu apa sikap yang dapat saya terapkan kepada anak-anak didik saya? Kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka saya harus memberikan kebebasan untuk anak-anak saya untuk mengeksplorasi kompetensi mereka secara bebas sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, agar terus bertumbuh dengan kompetensi yang dimilikinya. Dan yang kedua, hal baik yang biasa saya terapkan yaitu berupaya untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih bervariatif dan membahagiakan buat murid-murid saya. Media pembelajaran lebih kepada pemanfaatan ruang-ruang literasi seperti belajar di luar kelas atau natural kelas. Selanjutnya, saya harus memperkuat konsep penuntunan among kepada anak, bukan penuntutan berupa penekanan dan pemaksaan.